wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan yang kedua. Hari ini kita akan membahas tentang pertemuan kedua mata kuliah sistem basis data. Hari ini kita akan membahas tentang dua subbab, yaitu basis data relasional dan perancangan basis data. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang basis data relasional. Apa itu basis data relasional? Dia adalah basis data yang mempresentasikan data dalam bentuk tabel-tabel, di mana setiap tabel tersebut dihubungkan oleh nilai-nilai yang sama atau umum pada kolom-kolom terkait. Dalam sebuah basis data, komponen penyusunannya terdiri dari 4 hal. Yang pertama adalah tabel, kolom atau atribut, yang kedua, dan yang ketiga adalah baris atau tuple, dan yang keempat adalah domain. Nah, kita bisa lihat di sini ini adalah sebuah contoh basis data perpustakaan. Di sini ada tabel buku, tabel anggota, tabel peminjaman, tabel pengembalian. Masing-masing tabel di sini berbeda namanya. Di sini ada contoh-contohnya ya. Isi dari tabel buku itu apa saja. Oke, contoh. Ini lebih lengkapnya data-data yang ada di dalam tabel anggota dan juga tabel buku. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang tabel. Tabel ini biasanya memiliki nama, kemudian juga terdiri atas baris dan kolom. Tabel pada suatu basis data itu biasanya tidak boleh memiliki nama yang sama. Jadi setiap tabel dalam satu database yang sama harus memiliki nama yang berbeda. Tabel disebut juga dengan relation atau file. Ya. Kemudian kolom ini juga memiliki nama. Terdapat dalam tabel tidak boleh memiliki nama yang sama jika dalam satu tabel. Kemudian urutan nama boleh sembarang dan tidak mempengaruhi makna dari tabel. Kolom bisa juga disebut dengan field atau atribut. Yang ketiga, ada juga yang disebut domain. Ini adalah sekumpulan nilai-nilai yang dapat disimpan pada satu atau lebih kolom. Ya, biasanya satu domain bisa dimiliki oleh satu kolom atau lebih, tapi satu kolom hanya memiliki satu domain. Nah, domain ini nantinya akan membatasi dan mengatur nilai yang bisa disimpan. Karenanya domain juga disebut dengan domain constraint atau batasan. Kemudian ada baris. Baris ini juga berisikan data dari sebuah objek. Baris pada sebuah tabel harus unik, bisa diletakkan dalam urutan bebas dan tidak mempengaruhi makna dari tabel. Baris disebut juga dengan record atau tuple. Ya. Oke, sebelum masuk sini, Ibu contohkan. Di sini ada, kita lihat ada sebuah ini ya, yang tadi kita maksud dalam satu database. Dalam satu basis data, komponen penyusunnya itu ada 4. Yang pertama adalah tabel. Ini adalah tabelnya. Ya, ciri-cirinya adalah memiliki nama, terdiri dari baris dan kolom. Tidak boleh sama jika dalam satu database, namanya harus berbeda-beda. Kemudian, selain tabel, yang kedua, di dalam tabel juga terdapat kolom, atau bisa juga disebut field atau atribut. Ya, satu tabel tidak boleh bernama sama. Ini contohnya kolomnya adalah kolom kode anggota, kolom nama. Yang ketiga, bagian dari komponen basis data adalah baris, record, atau tuple. Ini berisi dari data dari sebuah objek. Contohnya, objeknya nih baris pertama adalah kodenya A01 namanya Surya. Baris kedua A02 namanya Fitri. Baris ketiga A03 namanya Syahrul. Kemudian selain ada baris, yang keempat adalah domain. Domain ini adalah sekumpulan nilai yang bisa disimpan dalam satu kolom atau lebih. Satu domain bisa dimiliki oleh satu kolom. Contohnya seperti ini ya. Ini adalah domain A01, A02, A03. Ini bisa dimiliki oleh kolom lain, tapi satu kolom hanya terdiri oleh satu domain atau satu nilai. Contohnya adalah A01, di sini tidak bisa diisi lagi dengan A01 kemudian Surya. Ya. Ini adalah contoh domain. Kemudian setelah kita bahas tentang komponen dari penyusunan basis data,
Berikutnya kita akan membahas tentang relational key. Relational key adalah identifikasi satu atau sekelompok kolom yang nilainya bisa membedakan secara unik tabel-tabel tersebut. Ada 5 relational keys yang kalian akan tahu, yaitu super key, candidate key, primary key, alternate key, atau yang terakhir foreign key. Super key bisa diibaratkan bisa diterjemahkan sebagai kunci super, candidate key sebagai kunci calon, primary key adalah kunci primer, alternate key adalah kunci alternatif, dan foreign key adalah kunci tamu. Ya. Ibu langsung bahas ke sini. Di sini contohnya adalah kita bisa lihat apa itu yang namanya. Pertama adalah ini ada beberapa tabel ya, nah database perpustakaan, ada tabel anggota, pengembalian, buku, dan tabel peminjaman. Kita lihat yang mana yang dimaksud dengan super key. Tadi pengertiannya dari super key sendiri adalah satu kelompok kolom yang nilainya secara unik membedakan tabel-tabel pada suatu tabel ya. Satu kelompok unik yang membedakan nilai pada suatu tabel. Nah, kita lihat jika ada 4 tabel seperti ini, maka yang bisa disebut super key adalah masing-masing yang mewakili ya. Di sini tabel anggota, super key-nya adalah kode anggota dan nama. Tabel buku, super key-nya kode buku, judul, dan stok buku. Tabel peminjaman, super key-nya kode pinjam, tanggal pinjam, kode buku, kode anggota, jumlah, dan juga tanggal kembali. Tabel pengembalian, di sini ada kode kembali dan kode pinjam ya. Satu kelompok atau kolom yang nilainya unik membedakan tabel-tabel pada suatu tabel ya. Ini adalah super key. Tabel itu adalah record ya nilainya. Kemudian yang berikutnya candidate key. Candidate key seperti ini contohnya. Ini ada di tabel anggota, candidate key-nya adalah kode anggota, tabel buku, tabel pinjaman, tabel pengembalian punya candidate key yang berbeda-beda. Apa itu candidate key? Candidate key adalah dimana super key yang dimana tidak ada satupun himpunan bagian dari super key tersebut menjadi super key lagi. Jadi tidak semua super key menjadi candidate key. Candidate key biasanya terdiri dari 2 kolom atau lebih, maka itu disebut dengan composite key ya. Contoh, ini adalah candidate key dari tabel anggota yaitu kode anggota ya. Kemudian di sini adalah tabel buku, kandidatnya adalah kode buku. Nah, di sini tabel pengembalian ada kode kembali dan juga kode pinjam karena mewakili, maka ini adalah composite key. Ada 2 kolom yang dalam satu tabel ya. Tabel pinjaman juga sama. Ini terdiri dari 2 kolom atau lebih. Nih, ini ada 3 kolom yang menjadi candidate key, maka ini disebut dengan composite key. Next, key relation key yang berikutnya adalah primary key. Primary key ini adalah candidate key yang dipilih di antara candidate key yang lain untuk membedakan tabel-tabel atau record secara unik dalam tabel. Dalam tabel hanya terdapat satu candidate key, maka key tersebut menjadi primary key. Contohnya ini tadi. Candidate key, maka dialah yang akan menjadi primary key. Candidate key, maka dialah yang akan menjadi primary key. Tapi, jika terdapat lebih dari satu candidate key, maka salah satu candidate key tersebut bisa dijadikan sebagai primary key. Contohnya di sini di tabel peminjaman tadi kita punya 3 candidate key. Maka hanya satu yang paling unik yang akan dijadikan sebagai primary key. Di tabel pengembalian kita punya 2 candidate key, maka hanya satu yang dijadikan sebagai primary key. Kemudian candidate key yang tidak dijadikan sebagai primary key ini disebut dengan yang ketiga, yang keempat, yaitu alternate key. Nah, ini kan candidate key, candidate key, candidate key. Ini tidak candidate key yang tidak dijadikan sebagai primary key, maka statusnya berubah menjadi alternate key.
Kemudian yang terakhir ada foreign key.